Hujan. Oke, tenang aja guys, Master Golden masih punya banyak. Iya, punya banyak buat apa guys? Punya banyak buat koleksi guys. Buat ada yang tanya, minta tak kasih. Buat ada yang minta tak kasih. Ini masih ada lagi guys. Ya, ini yang banyak orang sebut sebagai mustika lipan. Ini yang banyak orang sebut sebagai batu merah delima. Ini yang banyak orang buat berada di lubang-lubang. Aduh, jatuh ini. Wih, mental deh guys. Ada di lubang batu, ada di apa. Sejatinya ini adalah sintetis guys. Saya tak gamblangkan saja ya. Wah, ini ada energinya mungkin ya. Ini ngasih ngeblur-ngeblur. Nah, sejatinya tak gamblang aja. Ini adalah sebuah sintetisan dari sebuah batu rubi. Ya, ini adalah siam bulat. Nah, siam itu sendiri merupakan batu sintetis atau batu peniru atau batu buatan manusia, batu kretet atau batu apa ya, batu laborat dibuat di laboratorium. Seperti halnya mosanit, batu ini dibuat untuk menyerupai rubi dengan kualitas bagus. Siam contohnya. Siam itu udah merah, minim serat, tembusnya plong, warnanya mencangar ya. Tapi dia sintetis guys. Nah, siam itu sintetis. Ini berdua juga. Nah, rubi yang asli dengan kualitas bagus ya, merahnya kayak gitu, tembusnya kayak gitu guys. Itu yang asli. Dan Master Golden kan akan tunjukkan habis ini ya. Dan batu ini banyak disalahgunakan ya. Jadi bukan hanya sebagai apa ya, perhiasan. Batu ini juga banyak disalahgunakan untuk ya media-media sebagai bahwa ini adalah merah delima, mustika lipan dan sebagainya guys. Ini sintetis guys. Jadi kalau Anda pengen lihat rubi dalam kualitas bagus dalam kasat mata, rubi itu seperti siam itu. Tapi kali ini akan saya tunjukkan yang asli, di mana itu batuan kuno temuan alam, ya, temuan sungai, batuan kuno asli, ya. Karena saya udah mempelajari ini sejak lama, ini guys. Ceng. Oke, kita bongkar ini guys ya. Kalau ini jangan digeder eman-eman. Sekeras apapun batu, kalau digeder palu ya pecah. Berlian ya bisa pecah kalau palunya palu yang gede banget ya. Cuman berlian kekerasannya ya lebih keras daripada permata-permata ini. Paling keras ya. Oke, ini kita dekatkan saja. Ini fokus apa enggak bisa ya. Nah, ini adalah batu sintetis ya. Ini ada batuan natural keduanya. Nah, kedua batu ini ditemukan di sungai. Ini yang saya sebut sebagai mustika merah rubi. Anggap saja merah delima. Merah delima itu kalau yang berkodam itu ya berbeda. Saya belum coba ini sih dimasukkan air, tapi kayaknya ya enggak lah. Master Golden itu enggak mungkin dapat kayak gitu. Nah, ini guys, kita nikmati saja terlebih dahulu. Semoga saja bisa lebih fokus, lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Oke, tak fokuskan dulu ya guys, biar kita sama-sama menikmatinya. Oke guys, nih. Ini gambaran rubi dengan kualitas bagus. Walaupun bentuknya kecil kayak upil kayak gini guys. Iya. Nah, ini pembahasan menarik ini. Apa cukup dimasukkan konten ini? Harusnya cukup karena ini temanya untuk batu ini guys. Nah, batu mustika merah rubi. Batu ini ditemukan di sungai ya. Dan sungai itu bukan sungai penghasil batu rubi. Nah, anggap saja di Jawa sungai itu bukan penghasil batu rubi dan batu-batuan, bahkan batu-batuan. Tapi di sungai itu banyak sekali emas-emas kabudan, emas-emas kuno. Nah, jadi ini dan ini red garnet guys. Nih, kalau nggak percaya ini red garnet itu menyala sekali, beda ya. Clarity-nya juga beda. Ini red garnet, ya. Nah, ini red garnet asli temuan kuno. Ya, mengkilat, memang mengkilat. Tapi bentuknya itu ya nggak simetris ya. Nah, kita bahas ini lagi. Ini prediksi saya ya. Ini besar kemungkinan ini adalah batuan rubi. Batu rubi alam. Bukan alam, kuno ya. Ini clarity-nya gila-gilaan. Beningnya minta ampun, merahnya pinknya itu pink ke ungu-unguan. Nah, ini setelah saya identifikasi dan pelajari bahwa sungai itu tidak keluar material batu akik, bahkan batu akik. Jadi otomatis batuan-batuan
ini apa, batuan-batuan permatanya boro-boro keluar guys. Tapi sungai ini ditemukan banyak emas-emas Kabudan, berarti ini dari era-era Kabudan guys. Lah lalu buat apa orang-orang zaman dulu itu pakai kayak gini? Nah ini pembahasan yang sangat menarik, bahwa permata, baik itu permata-permata safir, rubi, bahkan batuan akik seperti pirus yang sekarang nilainya juga sama dengan permata, itu merupakan batuan-batuan yang sudah lama, jauh sebelum kita lahir, bahwa orang tua kita lahir, mbah-mbah kita lahir itu udah dihargai. Bahkan ada beberapa batuan yang memang ada di kisah-kisah Al-Quran, dan itu memang ada. Salah satunya adalah batu pirus, marjan, merah delima, yaitu rubi, dan sebagainya. Maka dari itu batuan-batuan ini memang mengiringi perjalanan sejarah manusia guys. Jadi ini prediksi saya, karena saya bukan ahli sejarah dan saya bukan ahli geologi, pantaslah apabila prediksi saya itu salah. Tapi saya mempunyai prediksi dan pemikiran sendiri bahwa ini memang batuan kuno. Karena setelah saya teliti, memang sungai itu tidak menghasilkan batuan akik ataupun batuan-batuan permata, apalagi permata ya guys. Nah, batuan ini ditemukan di dasar sungai bersama dengan emas-emas Kabudan. Ya, tempat-tempat yang pernah ditemukan ini, selain Sungai Brantas, itu ada di Aceh. Ya, ketika itu kita udah bisa melihat gambarnya, garisnya ya. Kalau sering ditemukan di Aceh, Sungai Brantas otomatis Majapahit biasanya. Kalau Aceh itu kerajaan Islam ya. Nah, batu rubi kayak gini adalah rubi kuno, di mana ini bentukan alam. Entah mengkilatnya itu dari alam atau memang ini dipoles ketika zaman dulu. Tapi kayaknya proses bentukan kayak gini dipoles kalau zaman dulu agak susah guys. Tapi saya nggak tahu ya, nyatanya zaman-zaman dulu manik-manik itu udah pada berlobang itu loh. Gelang-gelang zaman dulu itu lubangnya pakai apa loh. Padahal batu itu kalau nggak pakai inten nggak bakal berlobang ya. Nah itu salah satunya. Kedua, batu ini entah itu dari zaman Islam kuno atau Hindu Buddha kuno atau jauh sebelum itu, batu ini biasanya dari kepercayaan Jawa itu digunakan sebagai mustika. Inilah aslinya mustika guys. Entah itu kodamnya tinggi atau enggak. Yang tinggi itu makin tinggi, energinya makin kuat. Jadi ketika dimasukkan ke dalam air, itu airnya berwarna merah ya. Itu tandanya energinya sangat kuat ya. Nah, itu maka dari itu ada pengetesan 7 gelas, 11 gelas, 9 gelas. Itu pengetesan energi guys. Kalau yang kuat bukan hanya gelas satu sungai guys. Nah, itu salah satu dari mustika-mustika di tanah Jawa ini. Jadi orang dulu itu make ya bisa buat perhiasan, bisa buat mustika, tapi rata-rata untuk rubi itu sebagai mustika. Inilah salah satu saksi bisu sejarah Indonesia, dan menurut ya pengamatan saya ya guys, batu ini memang bukan dari Indonesia guys, termasuk ini guys, garnet ini guys. Menurut pengamatan saya, ini ditemukan di sungai-sungai juga bersama dengan perhiasan akik kuno, cuman ini nggak ketemu akiknya ya. Nah, ini kemungkinan besar dari luar, karena ya kita sekarang merasa maju ya, tapi kita nggak pernah tahu yang sejatinya manusia Jawa ketika dulu. Banyak sekali ya pembahasan tentang kemungkinan besar manusia Jawa ketika dulu. Bahkan nenek moyang Mesir, nenek moyang suku Inka, nenek moyang dari China itu belajar dari nenek moyang kita. Itu banyak literasi di candi-candi kita, dan itu sedang ramai dibahas. Itu kemungkinan juga bisa terjadi. So, walau alam itu kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas bangsa Jawa, suku Jawa kuno itu canggih guys. Bukan hanya seperti ini yang kita lihat. Jadi kalau masalah batunya itu dari batu luar itu biasa guys, karena pertukaran budaya itu sejak zaman dulu, zaman nabi-nabi zaman dahulu ya. Jadi kita pemikiran jadi nggak pendek bahwa kita orang paling maju di dari zaman dahulu. Tidak guys, jangan seperti itu. Kita nggak pernah tahu ilmu-ilmu zaman dahulu itu seperti apa, karena ilmu kadang hilang bersama dengan pemiliknya. Jadi pemiliknya meninggal, ilmunya juga pupus. Banyak terjadi seperti itu. Ya, inilah saya tunjukkan ya, bahwa ini salah satu mustika merah rubi asli kuno. Ini dengan kualitas baik, saya bilang kualitas baik, bahkan clarity-nya sangat, tembusnya sangat plong. Nah, mohon maaf ketika ini kuku saya ada hitam-hitamnya, wajar ini. Wong orang tegana kerjanya ngorek-ngorek lemah ya guys. Ada hitamnya ya wajar, walaupun habis diketokin ini kemarin Jumat. Nah, ini guys. Nah, inilah gambaran siem-siem ya, siem batu siem itu bentuknya kristal, warnanya pink, tembus plong, warnanya tajam.
Ya itulah gambaran-gambaran batu rubi dengan kualitas super, dan harganya ketika super, ya harganya juga super guys, bukan hanya ratusan ribu jutaan, bisa ratusan juta. Ya, ini batu palsu. Ini red garnet kuno, ya kemungkinan besar dari, ya mungkin dari Birma juga, ini bahkan dari Birma. Ya, dan batuan-batuan ini adalah sejarah Indonesia guys, sejarah kita semua. Ini temuan, dan ini mustika ya. Orang dulu itu memanfaatkan sebagai mustika, entah masih ada kodamnya atau enggak. Saya punya senapan sih, tapi nggak ada waktu buat ngetes guys. Ya banyak yang beli dari saya juga dites, memang anti peluru. Banyak guys, nggak cuma 1-2, banyak yang laporan, bang batunya ini dites tembak keren bang, emang abang udah tahu? Nggak tahu lah, saya nggak pernah ngetes. Ini kita masukin ya. Saksi bisu ruby, clarity-nya hebat, ini hebat banget, tembusnya plong. Ini kalau zaman dulu ya nggak ada heading-headingan harusnya ya, tapi ya nggak tahu ya orang dulu itu tahu heading apa enggak. Masalahnya gini guys, yang saya bingungkan, manik-manik dari era kerajaan Majapahit itu ada yang sintetis. Nah, gila kan, manik-manik. Dan itu ditemukan di sekarang, padahal itu temuannya itu dan galian guys. Kalau galian itu susah dimanipulasi loh. Nah itu perlu digali lagi, karena mungkin orang Cina zaman dulu udah pinter ya bikin yang sintetis atau gimana. Oke, itu bahasan lain lagi, karena bukan ranah saya hanya berkomentar dan berpendapat, karena itu saya tidak mempunyai titel apa-apa dalam perbatuan ataupun sejarah ya guys. Apabila salah itu wajar, karena saya bukan bidangnya, cuma saya hanya beropini. Dan apabila benar, ya mungkin itu ya hasil dari pengamatan ya, ilmu titenya seorang Master Golden. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada yang salah, dan apabila kata-kata saya nggak sengaja menyinggung anda semua atau salah satu dari anda, karena niat saya hanya menghibur guys, dan saya berusaha untuk saling belajar bersama ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan ampunannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos, woyo. Ini mau digedar lagi. Oke. Apa sahabat MG ada yang mau? Tak kasih, cuman ya gak semua ya. Dari 85.000 subscriber mau semua ya, mencet saya. Ya. Ini mau digedar apa dikasih? Gedar aja lah. Nih. Nah, itu jadinya kayak bubuk ya. Lah ini kok mustika ya. Ya itu gede ya pecah guys. Oke lanjut. Woyo.